tidak semua musibah itu karena dosa. Jadi ada kalimat yang sering menyinggung perasaan ketika kawan sakit. Jangan bilang mudah-mudahan menghapus dosamu, itu nyinggung perasaan dia. Nggak mesti gitu juga bahasa kita ke dia tuh. Kalau dia sakit, mungkin kau banyak dosa makanya kau sakit, kan tersinggung tuh kan. Nggak usah pakai kalimat. Apakah harus berdosa orang sakit? Enggak lah. Nabi-nabi itu berdosa mereka. Mereka diberi ujian lebih dahsyat daripada kita. Jadi ganti kalimat yang lebih meneduhkan, ganti kalimat yang membuat mereka terhibur, bukan malah buruk sangka. Kecuali lewat dah kawan akrab, dah dekat, bercanda, itu dosa kau tuh banyak tuh, maka kau dikasih sayang. Nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang lain jangan gitu kan, nggak boleh. Karena memang bukan karena dosa, hanya saja Allah ingin mau naikkan derajat dia, posisinya. Kita membahas sederhana saja sikap optimis ketika hidup dalam ujian. Sikap optimis, harus ada sikap baik sangkanya. Setiap kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada sesuatu memfilter diri kita, memfilter jiwa kita agar selamat. Kalau tidak, jatuh tumbang. Ada orang yang gila, ada orang yang stres, ada orang yang mati bunuh diri, hilang padahal dia bertuhan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mau perhatikan, ayat Al-Quran menyebutkan bahwa kita tak akan pernah berhenti dari ujian tersebut. Tidak akan pernah berhenti. Di surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa belum datang satu, nanti kan datang satu lagi. Belum selesai dua, datang satu. Memang dunia inilah tempatnya. Dari berbanyak ayat, termasuk ayat di surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 155, 56, itu bercerita tentang ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan ayat-ayat yang lain, dan pasti benar-benar kami uji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, kata Allah. Nah, artinya ayat yang banyak ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita pasti diberi ujian dengan takarannya masing-masing. Setiap kita. Andai bisa kita tanya satu-satu, Bapak Ibu sekalian yang hadir nih, pasti satu pun yang tidak ada ujian. Pasti ada. Cuman wajah bisa menutupinya, jumpa ketawa, jumpa gelak, silaturahmi bercanda. Tapi kalau ditelusuri batinnya dalam-dalam, akrab, mulailah dicurhat. Karena saya ini tempat curhat juga kadang-kadang. Banyak betul orang yang curhat, laki-laki, perempuan ada. Itu risau itu yang muda, yang tua, yang kenal dan yang tak kenal, tempat bertanya. Awalnya bertanya, ujungnya curhat, Pak. Itu masalahnya. Itu kacau. Allah karim. Nah, Al-Quran memberikan 4 sikap positif tuh kalau kita diberi ujian. Nah, yang pertama, ayatnya kita hafal sepotong sepenggal ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dipegang tuh, bahwa Allah tidak akan memberikan kita ujian, cobaan melebihi batas kemampuan. Yang sudah pernah kita rasakan, kita masih ada saat ini, berarti sudah kita lalui, kita bisa melalui. Allah tidak akan mungkin kasih satu cobaan melebihi takaran yang sudah Allah tetapkan ke kita. Tidak bisa. Mengapa Allah kasih tsunami kepada orang Aceh? Bukan orang Aceh itu buat dosa. Walau di setiap daerah ada dosa, hanya saja mereka yang sanggup menerimanya. Kalau kita belum sanggup,
Jadi jangan tidak semua musibah itu karena dosa. Jadi ada kalimat yang sering menyinggung perasaan ketika kawan sakit. Jangan bilang mudah-mudahan menghapus dosamu, itu nyinggung perasaan dia. Nggak mesti gitu juga bahasa kita ke dia tuh. Kalau dia sakit, mungkin kau banyak dosa makanya kau sakit, kan tersinggung tuh kan. Nggak usah pakai kalimat. Apakah harus berdosa orang sakit? Enggak lah. Nabi-nabi itu berdosa mereka. Mereka diberi ujian lebih dahsyat daripada kita. Jadi ganti kalimat yang lebih meneduhkan, ganti kalimat yang membuat mereka terhibur, bukan malah buruk sangka. Kecuali lewat dah kawan akrab, dah dekat, bercanda, itu dosa kau tuh banyak tuh, maka kau dikasih sayang. Nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang lain jangan gitu kan, nggak boleh. Karena memang bukan karena dosa, hanya saja Allah ingin mau naikkan derajat dia, posisinya. Allah tidak menguji melebihi batas kemampuan kita, itu pasti. Wallahu laisa bizallamin lil abid. Tak mungkin Allah aniaya kepada hamba, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah zalim. Allah tak mungkin zalim, tapi hamba Allah ada tidak yang zalim? Ada, Bu? Mak, Pak Ibu di sini. Ya. Lau kana zulmu hajran mulaqan fil jannah la faraqtul jannah bisababih, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Andai zolim itu batu yang menempel di dinding surga, ku hancurkan surga gara-gara batu itu. Jadi tidak boleh ada kezaliman. Ana zalim lau anta qimaniz zalim. Itu hadis qudsi juga di kitab yang sama. Aku zalim, kata Allah, kalau tidak membalas kezoliman orang lain. Jadi kalau kita dianiaya, ndak pun kita angkat tangan, itu pasti dibalas Allah. Karena kalau enggak Allah balas, Allah zalim. Mungkin Allah zalim? Tidak. Berarti pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kawan-kawan yang zalim tuh, yang mau meeting-meeting tuh, yang bulldozer tuh, Pak, musir-musir orang tuh. Tunggu kalian. Tunggu kalian 2024. Mudah-mudahan terpilihlah presiden baru. Amin. Amin. Payah. Saya percepat. Yang kedua, sikap positifnya adalah musibah itu bersanding dengan solusinya. Setiap musibah Allah gandengkan dengan solusinya. Setiap apapun itu, Pak, pasti ada solusinya. Makanya kita masih ada sekarang. Kalau tidak ada solusinya, kelar dah, sudah selesai. Pasti ada solusinya. Itulah ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Masih ragu kita? Inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang belajar sastra Arab, mereka tuh sangat paham dengan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Itu ada inna. Inna itu harfu taukidin wa nasbin kalau dalam nahwu. Dia untuk meyakinkan seseorang, dan dia membaris patahkan kalimat sesudahnya. Inna ma'al usri yusra. Dalam contoh ini ada jar majrur. Tetapi inna itu yang mau kita bahas, kalau sudah pakai inna berarti itu betul. Inna. Satu lagi, inna ma'al usri yusra. Ini diulang 2 kali. Allah mau menguatkan yang satu dengan satu lagi itu. Maksudnya apa? Setiap kesulitan yang kita timpa, yang ditimpakan kepada kita, pasti sudah Allah siapkan solusinya. Makanya di dalam kitab Sirajul Thalibin, termasuk surah yang bagus dijadikan zikir, itu surah Al-Insyirah, dijadikan zikir. Kalau di tafsir Sawi, kalau Bapak Ibu punya tafsir Sawi asli ya, asli kitab kuningnya, kalau ada anak megang itu,
Ada anak megang itu, coba buka surah Al-Insyirah. Di bawah tuh ada mujarrobatun sahih. Ini amalan paling bagus. Apa amalan paling bagus itu? Membaca Alam Nasroh itu sekitar 50 kali satu hari satu malam dianjurkan. Tapi di kitab Sirajul Talibin dikatakan izastadda bikal balwa fafakir bi alam nasroh. Kalau kalian ditimpa ujian, cepat kembali ke alam nasroh. Fa'usrun baina yusroini, satu kesulitan kalian akan mendapatkan beberapa kemudahan. Ini kan sugesti. Kita baca terus mensugesti diri kita. Pasti ada solusi dalam hidup ini. Iza afkarta tafrah. Apabila berpikir mengamalkannya, maka akan beruntung. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz suka ngamalkan surah apa? Saya suka surah Al-Nasrah. Kemana aja saya Pak? Kadang mau dari rumah sampai ke tempat tuh Alam Nasrah tuh saya ulang. Nggak saya hitung nilai jumlahnya tuh. Karena memang favorit untuk diamalkan. Ada orang memfavoritkan surah Al-Ikhlas kan? Qul huwallahu ahad. Ada yang favorit dia Al-Waqiah. Ada favoritnya Ar-Rahman, ada favoritnya Al-Kahfi, ada favoritnya Inna A'toina. Kenapa Inna A'toina? Cuman itu yang hafal Ustaz. Ya enggak apa-apa kan? Silahkan. Ada favoritnya surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 3 tentang nikah. Apa rencana dia nak kawin lagi belum tembus-tembus kan? Itu masing-masing lah, silahkan. Tapi kalau ditanya saya apa surah yang favorit yang suka saya baca, yang dapat rasanya gitu, itu di surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Dua, yang ketiga, setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita bukan yang asli, nggak asli lagi. Kalau tingkatan ujian itu 1 sampai 10, paling dahsyat itu 10. Kalau Allah berikan kepada kita itu bukan nomor 10 ya teman. Itu nomor 1 kalau nggak nomor 2. Makanya di surah-surah Allah katakan wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena ulah kalian sendiri. Karena mungkin sombong, karena mungkin angkuh, karena mungkin begini dan begitu. Tapi lihat ujung ayatnya, apa kata Allah? Wa ya'fu an katsira. Ini ayatnya. Kesalahan kalian yang banyak itu sudah lebih dulu dimaafkan. Kesalahan kita yang banyak sudah lebih dulu Allah ampuni. Siapa di antara kita 1 hari 1 malam tanpa dosa? Ada Bu? Angkat tangan lah Bu. 1 orang jadilah. Nanti foto kita berdua di sini. Inilah ibu yang 1 hari tanpa dosa. Setengah hari tanpa dosa. 6 jam tanpa dosa. 3 jam tanpa dosa. Setengah jam tanpa dosa, ada enggak? Ada Pak? Tidur belum tentu. Kalau enggak sama Nisa ya. Kalau sebelum tidur menghayal yang kotor-kotor dia dosa kan? Belum tentu tidur. Kapan kita tak berdosa? Minimal pas majelis ilmu. Ya kan? Ewa kan? Nih pas ininya. Ini enggak ada dosa nih. Ada. Yang ada apa sekarang nih? Malaikat duduk menaungi kita. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni seluruh jamaah Masjid Thayyibah ya Allah. Ya Allah, sayangi jamaah Masjid Thayyibah. Itu yang ada dalam hadis. Jadi sering-sering hadir ke majelis ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian,
Wa ya'fu an kasir, kesalahan yang banyak itu sudah lebih dulu kami maafkan, kata Allah. Allah punya satu sifat namanya al-afwu, zat yang maha pemaaf. Al-afwu. Bulan Ramadan kita pakai doa itu tuh, Allahumma innaka afuwun karimun. Afuwun tuh pemaaf. Belum kita minta maaf sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu andai pun datang tidak lagi yang original. Andai musibah itu harus sesuai dengan ganjarannya, ya Allah ya Tuhan, tak sanggup kita menerimanya. Allah Tuhan yang maha pemaaf. Jadi kalau musibah datang itu yakinkan bahwa ini sudah lebih dulu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu lillahi alayya salasata ni'amin. Tidak ditimpakan kepadaku satu musibah kecuali aku melihat di dalamnya ada 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas Sayyidina Umar. Kalau kita musibah itu musibah, kalau Sayyidina Umar tidak. Musibah itu nikmat, kata dia. Yang pertama, annallaha hawwanaha alayya lam yusibni bi a'zami minha wa huwa qadirun ala zalik. Sesungguhnya sudah diringankan oleh Allah. Allah tidak memberikan yang lebih besar daripada itu, padahal Allah mampu untuk memberikannya. Itu satu. Yang kedua, anallah ja'alaha fid dunya wa lam yaj'alha fi dini wa huwa qadirun ala zalik. Rata-rata musibah yang Allah berikan itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Sedihlah kalau tak sholat, sedihlah kalau tak bisa mengaji, sedihlah kalau tak berzikir, sedihlah kalau tak bisa datang majelis ilmu. Tapi kadang sedih kita bukan seperti itu. Sedih kita apa? Gaji masih kecil. Sedih kita apa? Belum terima jadi PNS. Sedih kita apa? Anak belum nikah. Sedih kita apa? Anak marah ini. Beda sedihnya. Sedih itu kata Sayyidina Umar, kalau tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup masjid tak bisa berjamaah, nah itu baru sedih macam awal-awal Covid kemarin kan. Yang ketiga, anallah yujiruni biha yaumal qiyamah. Setiap musibah yang menimpa kita pasti ada pahalanya yang kelak akan Allah berikan kepada kita. Itu menurut pendapat Sayyidina Umar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, 4 sikap positif ketika diberi ujian. Yang pertama, bahwa Allah tidak memberi kita melebihi dari kemampuan. Yang kedua, bersamaan ujian itu ada solusinya. Yang ketiga, sudah diringankan oleh Allah, bukan yang original lagi. Yang keempat, tujuan Allah berikan ujian itu agar kita kembali ke jalannya. Walanuziqannahum minal azabil adna, dan pasti kami rasakan kepada mereka, kami timpakan kepada kalian azab yang kecil, siksaan yang kecil, kata Allah. Dunal akbar, bukan yang besar. Apa tujuan diberikan? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip ungkapan Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern tulisannya, bacanya modern, tasawuf modern. Apa kata Buya Hamka? Bukan nikmat namanya jika dengan nikmat itu justru kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan musibah namanya jika dengan musibah itu justru membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masa sehat tak mau ke masjid, dah belantak baru dia ke masjid. Apakah harus belantak dulu baru ke masjid? Jangan. Ada kawan kenal saya dulu, kata Pak Regar yang ceritanya. Pak Regar ini udah meninggal juga. Baik betul Pak Regar ini. Asal jumpa saya ditransfernya pulsa 100.000. Jangan dibuat Pak, ini cerita aja nih. Ustaz mancing nih, tidak. Ya kita kan kepada orang yang dah meninggal itu ceritakan kebaikan dia. Saya ceramah di Masjid Mukhlisin Pancasila. Mukhlis mana Pak? Mau saking semangat itu Pak.
mukhlisin tuh. Saya sedang kuliah zuhur, setiap Senin ada saya situ kan. Masuk Pak Regar tuh dari jauh tengoknya saya. Udah katanya. Padahal bukan di masjid. Beliau tinggal di Jalan Pemuda Tampan sana. Asal nampak aja muka. Kalau Ustadz dikasih pulsa banyak manfaatnya. Itu ya. Udah meninggal Pak, meninggal Bapak. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada lagi yang ngirim pulsa. Kata Nabi, uzkuru mahasinakum. Orang yang sudah meninggal tuh yang baik tentang mereka tuh ingat, diceritakan yang baik-baik. Jadi kata Pak Regar nih, ini Ustaz, maaf ya, Bapak itu tunanetra. Ini Ustaz, tahulah orang Regar ini kan lurus-lurus aja deh kan. Orang Batak ini kan itulah, apa masuk itulah keluar kan gitu kan. Jadi ini Ustaz, waktu matanya masih sehat bukan pernah ke masjid Ustaz. Jangan gitu kali lah Pak Regar, kata Bapak ini kan. Ya kan kau memang gitu kata dia. Akhirnya cerita Bapak. Sekarang setiap sebelum masuk waktu dia sudah di masjid. Setiap sebelum masuk waktu dia di masjid Bapak. Orangnya tidak saya sebutkan. Saya kenal, saya ingat, tempatnya saya tahu. Terjadi kecelakaan, akhirnya membuat mata dia buta. Tapi kan kita nggak harus gini dulu, nggak harus kita yang ngalamin dulu baru seperti ini. Jadi bukan musibah jika dengan musibah justru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat jika dengan nikmat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Syekh Ahmad Al-Awari mengatakan, mabtalallahu 'abdan bisyai'in, tidak ada musibah yang lebih besar menimpa seorang hamba itu melainkan dua. Kalau kita berada di dua kondisi ini, inilah musibah yang paling besar. Yang pertama apa? Al-ghaflah, lalai. Al-ghaflatu, lalai. Waktu harus taat kepada Allah kita di mana, waktu harus bangun malam kita di mana, waktu harus zikir kita di mana, waktu harus ngaji kita ada atau tidak. Kalau tidak, kita masuk dalam golongan ini. Apakah kita termasuk dalam golongan lalai? Jangan dijawab, tanya diri masing-masing. Yang kedua, al-qaswah, keras hati, sulit menerima kebenaran. Inilah musibah terbesar dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Selamat dari ini, insya Allah hati kita tuh mudah untuk